Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballaghana bil habibul karim. Wa nahnu ala zalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum habibullah, assalamualaikum ayuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala alihi wasalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadradina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal mu'minin wa man dakhala fi baiti ajma'in kullu shay'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rahi jami'an silsilatul qadiriyya wa nasabani muhassara ya nasir najib bakin wajib turqi wa sanadar sultani al-qadr syekh Abdul Qadir al-Jailani pada sirah wa sinasib musim junaidi al-baghdadi syahul khatim sabri gafar wa sinasitul qadis sallallahu alaihi wasallam mubarak min Muhammad wa darasana qala syahul sahibul wa badajil arifin wa darasana qala syekh Muhammad Abdullah sallallahu al-qadir as-sabani radhiyallahu anhu wa sallallahu salihim wa burihim wa silsilatul minhum kullu shay'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila rahi syekhuna al-mukarram wa Abdullah bin Muhammad bin Idris wa bin Isra wa tamrin wa Qazi Abdul Rahman Habibul Hamid wa Haji Muslim Haji Abdul Rahman wa Ibu Haji Siti Rahmah binti Haji Abdul Rahman. Summa yurri abaina wa ummatina wa ligabat muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muhsinat al-ahya min al-amwat kullu shay'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta munzil. Rabbana bayyinna bil haqqi wa anta al-qadim. Rabbana abrik 'ala sabra wa sabr aqdana wa ansurna al-kafirin. Rabbi salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta wasali radha bi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maqamana. Mari kita buka lagi Al-Qur'anul Karim. Masih surat Al-An'am, surat yang ke-6 halaman ayat ke-37, halaman 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila
qul inna Allah qadirun ala Mari feedback lagi tajwid dan makhrajil huruf ya. Wa qa huruf qaf bukan huruf qaf. Jadi qa. Wa qa itu adalah matobi bil alif. Wa qanu matobi bil waw. Panjangnya 2 rakaat. Lau itu adalah madin bukan pakai o tapi pakai u. Jadi bacanya lau. Wa qalu laula pakai u ya. Seperti iyyaka bismillah yaumiddin pakai u. Laula atau bil alif nuzila pakai zai ini sekarang hurufnya depannya huruf zai bukan huruf za bukan huruf jim ja harus bedakan. Ada di Al-Quran tujza. Nah, itu agak susah memang para imam agak susah untuk membiasakan makhraj huruf yang harus betul. Tajwidnya juga la nuzila pakai ain bukan pakai alif bukan pakai hamzah pakai a gitu ini la nuzila alaihi itu madin alai pakai i itunya ya alai bukan palai alaihi ayatum. Sekarang domah tain ketemu mim. Jadi kalau nun mati, patah tain, domah tain, kasrah tain, ketemu huruf mim depannya disebut dengan idgham ma'al gunnah. Nah, kalau dalam Al-Fatihah jangan diidghamkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyanya bukan idgham ma'al alif nun ya bukan. Jadi kalau dengung jadi salah pengucapannya.
Kalau di idgham al-gunah didengungkan, tapi dalam surat Al-Fatihah tadi tidak ada dengung, tapi di tasjid. Ayatum, jadi huruf idgham al-gunah ada 4, ya, mim, nun, waw. Ayatum mil. Nah, sekarang ketemu di idgham tapi idgham bila guna. Nun mati ketemu ro. Lam sama ro adalah idgham bila guna. Mil tahkim. Mir rabbih. Karena ada sekarang ternyata wakafnya pola, jadi harus berhenti. Kemudian qul. Nah, pakai qaf bukan pakai kaf. Qul. Jelas, tapi satu harakat. Jangan qul seperti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi satu harakat, bukan qul a'udzu dua. Jadi orang yang sudah mengerti, sudah paham, sudah terdengarnya tidak, sudah mengerti, bisa ini ada yang bisa, jadi bukan juri tapi untuk sendiri saja kalau ada yang salah pengucapannya. Qul in, nun bertasjid wajib gunnah, harus tahan. In qul innallah, jadi pakai sekarang lam jalah. Innallaha qa, atau bi, sekarang huruf qa lagi, huruf qaf, bukan huruf kaf, bukan ka, bukan ko biasa, tapi dari qa, qadirun. Nah, sekarang Pak Domatain ketemu ain, itu izhar halal. Jadi nun mati pada tain, domatain kasab tain ketemu ain, salah satu huruf izhar, itu harus jelas, jangan ditahan, harus namanya juga izhar, jelaskan, jelas gitu. Qadirun, jadi huruf izhar itu ada alif, hurufnya adalah alif ha, ain ha, ain ho. Nah, jadi ketemu yang 6 itu adalah izhar, dijelaskan. Alif ha, ain ha, ain kha. Qadirun ala, harusnya matobi, karena di depannya huruf ada huruf alif, makanya dipanjangkan 4 harakat yang disebut majais munfasil. Ai artinya an, tapi ketemu di depannya ada huruf ya. Nah, di idgham ma'al gunakan lagi tadi, idgham ma'al guna ada 4 huruf. Ya, mim, nun, waw. Ai, jadi bacanya didengungkan. Ai yunazzila. Nah, sekarang ketemu lagi huruf zai. Ai yunazzila ayatan. Nah, tadi ayatan, tapi ketemu di depannya ada waw, maka didengungkan lagi. Idgham ma'al guna. Jadi ayatan, ayatan walakin, nun bertasjid wajib gunnah. Walakinna atsa. Nah, sekarang huruf sa, bukan huruf sin, bukan huruf shin, bukan huruf sod, tapi sa. Atsa, ya. Atsarahum, nah, hanya ha besar, nah, mim mati, sekarang disebut dengan ikhfa sapawi. Jelas, ijhar sapawi, ijhar sapawi. Hum la matobi, ya pakai ain, bukan pakai hamzah. Dan yang terbalik juga, kalau pakai hamzah
Ya'lamun. Nah, kalau pelajari itu ya'lamun pakai hamnya, tapi kadang pakai ain. Pakai di sini. Ya'lamun. Akhir ayat disebut benarid disukun. Nah, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh juga 6 harakat. Alhamdulillah. Jadi ini feedback buat kita, kenapa? Supaya kita membacanya benar. Jangan sampai bacaan kita tidak sesuai dengan makhraj huruf dan ilmu tajwid. Kalau itu dilanggar, maka nanti maknanya, arti yang dibacanya, orang yang biasa dengarkan yang ini maknanya jadi berbeda. Nah, sekarang kita terjemahkan satu persatu, bukan tafsir tapi diterjemahkan. Wa qalu, dan berkatalah. Siapa yang berkata? Yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak suka kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu membuli, selalu mencemohkan, selalu menjelek-jelekan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah memberikan informasi kepada kita bahwa mereka berkata apa? Laula, mengapa dia tidak, maksudnya Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzila alaihi, tidak diturunkan kepadanya, yaitu kepada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatun, satu tanda atau mukjizat mir rabbih, dari Tuhannya. Jadi mereka mengira bahwa tidak ada tanda, tidak ada mukjizat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan ayatnya, Qul, katakanlah wahai Rasul yang mulia, wahai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallah, sesungguhnya Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi, yang Maha Bijaksana, yang gagah perkasa, Qadirun, Maha Kuasa, ala ayunazzil ayatan, untuk menurunkan satu mukjizat kepada engkau. Jadi katakan kepada mereka, Allah Maha Kuasa untuk menurunkan sesuatu mukjizat atau suatu tanda. Apa mereka? Kata Allah jelaskan, diberikan tanda juga, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi mereka yang musyrik, orang yang kafir, tidak, sebagian besar tidak mengetahuinya. Nah, bapak-bapak yang Allah SWT, ini berkaitan dengan mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata, apa mukjizatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat terbesar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya sekarang kita baca Al-Qur'an ini, mukjizatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kiamat Al-Quran ini akan terjaga dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpopuler adalah ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh siapa? Oleh kaum kafir, oleh kaum Quraisy pada situ sebelum hijrah dari Mekah. Jadi ketika masih di Mekah, Rasulullah SAW diminta apa? Diminta untuk membelah bulan. Bayangkan, masya Allah. Jadi kata Rasulullah SAW dalam ininya, diriwayatkan bahwa kisah ini dituduhkan ketika itu, kata para pemuka Quraisy pada situ sudah bertemu dengan Rasulullah SAW,
kata mereka, wahai Muhammad, kalau engkau sebagai utusan Allah, coba sekarang tunjukkan kepada kami semua satu kehebatan untuk membuktikan kamu adalah Rasul dan menjadi Nabi. Kemudian setelah itu Rasul menjawab, kamu mau ngapain? Gitu ya. Mau apa kalian? Gitu. Mau apa yang diinginkan? Kemudian mereka berkata, nah sekarang coba belah bulan yang di langit itu. Masya Allah. Bapak-bapak ibu sudah mendengar ya, kita review ulang lagi aja. Jadi ketika mendengar permintaan itu, Rasulullah SAW terdiam dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolongnya. Maka oleh sebab itu kemudian Rasulullah SAW sholat di atas gunung. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiba-tibalah bulan ada. Dengan menuju ke arah bulannya menjadi terbelah bulannya. Dan kemudian bulannya, kata si orang tadi minta itu, bulan sudah terbelah, kemudian turun ke bumi, masuk ke tangan bajunya sebelah kiri Rasul, kanan dan kiri Rasul. Dan setelah itu bersatu lagi ke atas lagi. Itulah yang terjadi kehebatan mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kaum mereka yang Mekah pada situ? Mereka berkata, oh ini adalah suatu sihir yang paling nyata pada kami. Bayangkan ya, Masya Allah. Mukjizat terbesar itu dikatakan sihir yang paling nyata buat kami. Masya Allah. Nauzubillah. Jadi itulah salah satu, dan ini dihadiskan oleh Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis ininya, diriwayatkan oleh Malik radhiyallahu anhu, artinya sesungguhnya, kata ini arti dari ayat hadis ini, sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hiro dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Jadi pada saat itu semua yang ada penduduk di Mekah itu melihat bulan terbelah. Masya Allah ya. Tapi Rasulullah, karena itu kerjaannya Allah, pekerjaannya Allah, dia Masya Allah. Dan kemudian 14 abad kemudian, ini sekarang Amerika Serikat khususnya NASA telah melihat, memfoto bahwa ada bekas belahan di bulan itu, belah. Anda coba lihat di internet. Jadi bulan itu terlihat belah, pernah terjadi belah bulannya. Jadi ada kelihatan di belah jadi fotonya. Masya Allah. Apalagi yang sekarang yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau sekarang sudah Rasulullah SAW menyuruh kita menurut kebaikan, tidak nurut, Masya Allah. Jadi sudah buktinya nyata. Dulu pernah terjadi bulan terbelah dan sekarang telah terlihat oleh kita dengan mata kita sendiri bisa lihat bahwa terjadi bulan terbelah. Dan di surat Al-Quran juga dibahas ada bulan terbelah. Ini adalah salah satu mukjizat terbesar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, dan itu pasti terjadi hanya satu kali, tidak mungkin akan terjadi lagi sampai kiamat pun. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semakin yakin pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mukjizat yang pertama adalah mukjizatnya Al-Qur'anul Karim sedang dibaca oleh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah bisakah, Allah gerakan sampai kita sekarang mengaji ini, kita tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apapun kecuali digerakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddala al-ahsana min ibadihi al-mu'minin.
Nah, ini adalah berkaitan dengan mukjizatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala melihat itu, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebagian mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan ayatnya, ayat yang 38. Allah jelaskan lagi kepada kita. Wa ma min dabatin, dan tidak adalah binatang yang melata fil ardi, di muka bumi. Nah, sekarang kata Allah akan memisalkan perumpamaan, ada binatang yang melata di muka bumi. Wala tayri yatiru bijanahi, dan juga tidak ada seekor burung pun terbang dengan sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka semua umat-umatmu seperti kalian. Maksudnya apa? Para binatang-binatang yang melata saja seperti semut sudah diberi rezeki, diberi tuntunan supaya hidup, dan pada saatnya nanti juga hewan melata akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hewan burung, dia bisa terbang dengan kedua sayapnya. Itu juga sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai dari kecil, dari telur, kemudian dia bayi, kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu rezeki, kemudian dia bisa menggerak-gerakkan sayapnya, dan akhirnya sudah dewasa, dia bisa terbang kemana saja dia terbang. Itu semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seekor makhluk pun Allah beri rezeki kepada mereka semua. Seperti kalian, maksudnya seperti kita. Kita juga dari mulai kecil, ketika orang tua kita melahirkan kita sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibu kita dengan susunya, ASI-nya. Kemudian tumbuh sampai dengan 2 tahun menyusui kita sudah besar, dan kemudian setelah Allah SWT berikan lagi rezeki semua sampai dengan waktu remaja, dewasa, dan sampai sekarang kita masih tetap diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan pada akhir nanti ingat, setiap yang bernyawa seperti kita nih, dan hewan dan satwa yang contohkan dengan burung tuyul nanti akan dipanggil pada saatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkannya, ma farratna fil kitab, kami tidak lalai, tidak lupa, fil kitab min syai'in, terkumpul dalam suatu kitab satu pun semuanya. Jadi maksudnya semua yang diciptakan, telah akan ciptakan dan telah diciptakan sudah terkumpul semuanya di kitab. Kitab ini adalah ada yang ditafsirkan Lauhul Mahfuz. Jadi lembaran-lembaran yang terbentang mana. Jadi semuanya bapak-bapak kesini juga sudah dicatat oleh di Lauhul Mahfuz. Sebelumnya juga dicatat, dan setelah juga ini kita sekarang udah ngaji dicatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat semuanya. Maka Allah SWT tidak lalai, tidak alfa, semuanya dicatat semua perbuatan makhluk-makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tidak bisa dilalui, kecuali semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi ada juga yang ditafsirkan Alkitab ini adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, yang semuanya terkumpul di Al-Quran ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa ma faratna fil kitabi min syai'in, Allah tidak lalai dan semua terkumpul dalam suatu kitab segala sesuatu pun. Kemudian kemudian ila rabbihim yuhsyarun, kepada Allah lah, kepada Tuhan kalian dah yuhsyarun, kamu akan dihimpun syaratul mahsyar. Dihimpun di mana? Nanti di yaumil mahsyar.
untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ada yang mentafsirkan yang tadi binatang juga yang melata akan himpun, juga yang terbang juga binatang terbang akan himpun, tapi permisalan semuanya. Dan semuanya khusus untuk manusia, seperti kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Masya Allah. Bayangkan kalau seperti kita sholat subuh, Masya Allah ya, ya Allah. Kalau siangan terus, subuh kesiangan, zuhur kecapean, kesibukan, asar kecapean, maghrib di kendaraan, isya ketiduran, itu ibadahnya, Masya Allah. Jadi padahal, Masya Allah. Nah nanti kalau sudah bapak-bapak sudah sekarang nih sudah semakin, karena sudah belajar terus dan belajar terus, nanti ada diterjemahkan, ada makom tertinggi. Karena sekarang ada bulan Syawal, nih bulan Syawal. Bulan Syawal itu hurufnya diterjemahkan dalam kitab Fadhail Suhur ada 3, sod, kemudian fa, kemudian ro. Nah itu diterjemahkan. Itu ulama Masya Allah khususnya yang dikarang oleh Profesor Abawas itu sodnya diterjemahkan. So itu sofaul qalbu, harus membersihkan qalbu kalian. Coba gitu. Qalbunya harus bersih dari penyakit hati. Kemudian fa-nya fanaul qalbi, fanaul nafs. Jadi harus fana ketika kita subuh ini, kita berzikirnya juga berikan orang-orang berzikir bukan puluhan lagi, bukan ratusan lagi, tapi ribuan dikit. La ilaha illallah, la ilaha 10.000, 70.000, 100.000 dalam sekali duduk. Dari 2 Isya sampai dengan waktu subuh dia zikir la ilaha illallah. Karena ingin membersihkan hatinya dari sifat-sifat penyakit hati. Ini dalam filsafat. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan dijelaskan tentang huruf sod, huruf fa, dan huruf ro tentang bulan Syawal. Diambil dari kitab Fadhail Suhur karena yang dibuat oleh Hadrat Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Qadiri. Ini adalah tadi yang sudah dijelaskan bahwa semuanya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian di ayat 39 Allah jelaskan, walladzina kazzabu biayatina, kata Allah berfirman pada khususnya kepada Hangdim Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita informasi bahwa orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat kami, ayat Al-Quran, mujizat sudah diperlihatkan, tanda-tanda yang sudah diperlihatkan, dan yang paling kelihatan adalah Al-Quran, mereka akan tuli, bukmun, mereka akan bisu, fi zulumat, dengan berlembar-lembar kegelapan. Jadi kalau dalam ayat yang lain Al-Quran menjelaskan di surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah kalau itu satu, summun bukmun umyun, jadi mereka ditambah itu mah summun bukmun umyun, mereka buta, tapi salah satu matanya satu. Tapi kalau sini sumun dia tuli, sumun dia bisu, sumun itu tidak dia bisa mendengar apa-apa yang terlihat oleh mukjizat yang terlihat. Bukmun dia tidak bisa berkata setelah melihat bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah itu fi julumat, dengan berlembar-lembar kegelapan. Jadi dia telinganya bukan satu lagi mendengar itu, tapi mendengar ini tidak bisa didengar. Dia tidak bisa berkata karena banyak kegelapan di dalam hatinya, sehingga dia tidak nurut kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya may yasha'illah, maka barang siapa
yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tersesat, maka Allah yudlilhu, maka Allah biarkan dia tersesat dengan bukti mukjizat yang telah diperlihatannya kepada mereka. Tapi sebaliknya, wa man yasha dan masa Allah hendaki yaj'alhu, diberi jalan, dijadikannya jalan. Jalan mana? Ala siratal mustaqim, maka Allah berikan jalan yang lurus. Jalan itu bukan jalan biasa, tapi jalan besar. Jalan kalau seperti kita, kalau dari Bogor ke Jakarta, ada yang jalan tol, ada yang jalan Parung, ada yang Cibinong, terserah. Semuanya berjalan secara mustaqim, terserah yang mana saja. Allah berikan pilihan bahwa semuanya Allah berikan kepada kita supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi pas sebaliknya tidak mau nurut, Allah akan biarkan dia tersesat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada yang menurut ingin percaya sama Allah dan Rasulnya, maka tidak percaya juga silahkan gitu. Tidak apa. Tapi akhir nanti awas, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang beriman, siapa yang kufur, siapa yang bersyukur, Allah akan ganjar sesuai dengan amaliyah ibadahnya ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan kita pada saat pada masa nanti kita mendapat maghfirah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, itu saja mungkin Bapak-bapak sampai dengan ayat 39. Jadi ini nanti kita lanjutkan ayat ke-40 di surat Al-An'am. Wallahu a'lam. Masyaallah. Jadi semakin kita mengetahui, oh ternyata begini Al-Quran, resep gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau banyak terjemahannya langsung, pusing juga baca. Ini maksudnya kemana? Kita alhamdulillah masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dapat mengaji, dapat mentalaah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa terus mengaji sampai dengan selesai Al-Qur'anul Karim. Kita diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan sampai dengan tamat, ya tamat selesai Al-Quran dibaca dan mengerti maksud arti Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Ya Rabbal alamin. Itu saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita tutup pengajian ini, kita doakan yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Kita doakan dengan fadilah mujizat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah meninggal dunia, siapa saja, mudah-mudahan Allah beri ampunan, maghfirah dan ridho padanya dengan panggilan mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan juga putra-putri kita, seluruh keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang soleh, solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dia seluruh cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mudah-mudahan kita semua dan dimanapun orang yang berada, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi suruhan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita sempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan, dikabulkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang tak terhingga untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله ولا قوة على كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات ودم بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا إيمانا قويا ويقينا صادقا وعتقا جازما. اللهم افتح لنا وقود العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita terus dirgahayu negeriku Indonesia. Terima kasih sudah yang bergabung dan menyimak kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.